Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perundingan Renville. Persingkatan yang melatar belakangi perjanjian Renville ini adalah sikap pemerintahan Belanda. Mereka menempatkan Indonesia sebagai suatu negara persemakmurannya. Sementara pemerintahan Indonesia sendiri justru tetap bersikukuh untuk mempertahankan kemerdekaannya. Untuk sepenuhnya lepas dari penjajahan dan penguasaan pemerintahan Belanda atas sikap Indonesia tersebut, akhirnya pemerintahan Belanda yang saat itu berada di bawah komando Panmuk memberikan pengumuman bahwa Belanda sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Lenggarjati. Tepatnya pada keesokan harinya 21 Juli 1947. Belanda melakukan serangan militer yang terkenal dengan nama agresi militer Belanda pertama. Sebagai tindakan nyata, wilayah yang menjadi tujuan dari serangan pasukan Belanda tersebut adalah Jawa dan Sumatera. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempersempit daerah kekuasaan Indonesia. Hasilnya Belanda berhasil menguasai sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, Belanda berhasil menaklukkan wilayah sekitar Medan dan Palembang. Strategi Belanda pada waktu itu cukup cerdik. Mereka menjadikan kota-kota penting atau kota-kota yang strategi wilayah kekuasaan Republik Indonesia menjadi atas kekuasaannya. Dengan begitu, Indonesia tidak memiliki wilayah-wilayah strategis untuk dijadikan markas besarnya dalam perjuangan melawan Belanda. Dengan taktik ini, membuat Belanda juga dengan mudah untuk memproklamirkan kekuasaannya atas kota-kota penting tersebut. Akibatnya, Indonesia meradang. Isi perjanjian Lenggarjati akhirnya tidak berarti apa-apa. Pihak Indonesia tidak diam saja dengan keadaan ini. Pasukan Republik Indonesia membalas serangan Belanda dalam agresi militer pertama. Belanda ini dengan menjalankan taktik gerilya. Karena kegigihan pasukan Republik Indonesia dalam melawan pasukan Belanda tersebut, akhirnya pasukan Republik Indonesia berhasil membatasi kekuasaan pemerintahan Belanda. Walaupun kota-kota berhasil dikuasai Belanda, wilayah Indonesia lainnya sepenuhnya dikuasai oleh tentara Indonesia. Namun tetap saja gencatan senjata ini dikecam oleh PBB sebagai organisasi yang membawa misi perdamaian dunia. Karena itulah akhirnya muncullah ide untuk dilakukannya perundingan Renville yang menjadi cikal bakal perjanjian Renville. Kecaman PBB ini akhirnya direalisasikan pada 1 Agustus 1947 dengan sidang yang dilakukan Dewan Keamanan PBB yang mendesak pasukan Belanda dan tentara Indonesia untuk menghentikan gencatan senjata tersebut. Solusinya adalah menyarankan pihak Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan Renville yang menghasilkan perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral. USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, Committee of God Office for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi pertama, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Wakil ketuanya yaitu Ali Sastro Waminjoyo dan anggotanya terdiri dari Dr. Choa Siklen, Muhammad Roem, Haji Agus Salim, Narsun, dan Insinyur Juanda. Indonesia memilih Australia sebagai rekanan dalam perundingan, sedangkan delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel INL R. Abdul Qadir Wijayotmojo dan akhirnya John Van Wildenburg, Dr. Somukil, Pangeran Kartanagara, dan Zulkarnain lebih memilih negara tetangganya Belgia sebagai rekanan. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang memihak kepada Belanda. Dengan demikian, Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya.
Selanjutnya yaitu gencatan senjata. Pemerintahan RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 disepakati untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya persetujuan Rempeyl. Tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar yang tidak termasuk TNI. Dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan antara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi. Selanjutnya, kesepakatan yang diambil dari perwakilan Rempeyl adalah sebagai berikut. Yang pertama, disetujuinya pelaksanaan gencatan senjata. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dan daerah-daerah kantongannya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah-daerah Indonesia, tentunya di Yogyakarta. Perjanjian Rempeyl ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun kerugian yang diderita Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Rempeyl adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalui masa peralihan. Yang kedua, Indonesia kehilangan sebagai daerah kekuasaannya karena garis Pamuk terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. Yang ketiga, pihak Republik Indonesia harus menarik seluruh pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan negara kantongan-kantongannya gerilya masuk ke daerah Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai perjanjian Rempeyl. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.